Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Dusurukum ya ahlal darak, dusurukum ya ahlal naubah, dusurukum ya ahlal hali wal agad. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa 'alaika bil ihtiras 'anil najasati kulliha. فإذا أصابك شيء منها مع الرطوبة فبادر بغسله وإذا أصابتك جنابة فبادر بالاغتسال في الحال فإن الجنب مطرود عن حضرة الله ولذلك حرم عليه اللبس في المسجد وتلاوة القرآن. Melanjutkan kajian di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Beliau Imam Haddad mengatakan wa 'alaika bil ihtiras 'anil najasati kulliha. Hendaknya kaula panjenengan selalu berhati-hati dari sesuatu yang najis. Fa idza asabaka syai'un minha, dan jika kita terkena najis ma'ar rutubati, yang najisnya itu basah, fabadir bighaslih, maka segeralah untuk mencucinya. Kita masih dalam bab tentang ad-din bunya 'alan nadhafah. Hadis yang Nabi mengatakan Buniyad-dinu 'alan nadhafah. Agama Islam ini berpondasikan atas kebersihan, yang artinya kita diajak untuk menjaga kebersihan. Di antara menjaga kebersihan itu adalah menjaga diri dari yang najis. Dan najis itu Bapak Ibu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada an-najasah mughalladhah. Najis mughalladhah. Yang kedua ada najis mukhaffafah. Lawan katanya mughalladhah. Yang ketiga ada najis mutawassithah. Najis mughalladhah, najis yang berat. Yang pertama najis mughalladhah, najis yang berat. Seperti najisnya anjing dan babi dan sesuatu yang keluar daripada keduanya. Maksudnya adalah jika ada misal terlahir seekor kambing dari seekor anjing. Ini misal saja, walaupun mungkin enggak pernah kita dengar, gitu kan? Makanya para ulama fikih itu mengatakan najis mughalladhah itu najis anjing, najis babi, dan far'aihima, dan furuknya. Furuknya anjing dan babi. Terus keturunannya anjing dan babi. Walaupun keturunannya misalnya kok wajahnya enggak seperti anjing. Nah, dihukumi najis mughalladhah, najis yang paling berat.
Bagaimana cara mensucikannya? Najis mughalladhah ini, para hadirin, cara mensucikannya adalah dengan yang pertama izalatu ainin najasah, menghilangkan bentuk najisnya atau wujud najisnya. Baru setelah itu kita membasuhnya dengan 7 kali basuhan, salah satunya biturab. Salah satunya menggunakan debu. 7 kali basuhan, dari 7 ini salah satunya pakai debu. Ditaruh di mana debunya terserah. Mau taruh di awal boleh, taruh di tengah boleh, taruh di akhir boleh. Tapi yang afdal diletakkan di awal. Jadi setelah kita hilangkan wujud najisnya, setelah itu kita mulai membasuh di basuhan pertama, itu sudah kita campur dengan debu. Kemudian nanti disusul dengan air yang bersih sebanyak 6 kali sisanya. Itu najis yang mughalladhah. Kemudian najis yang kedua, najis mukhaffafah. Dari kata khafif. Khafif itu artinya ringan. Najis yang ringan. Najis yang ringan ini, para hadirin, seperti air kencingnya bayi laki-laki. Jadi dikatakan najis mukhaffafah itu syaratnya yang pertama an yakuna baulan, berupa air kencing. Wa an yakuna minas sabi, dan air kencing itu keluar dari bayi laki-laki. Berarti tidak masuk di sini bayi perempuan. Kalau bayi perempuan masuknya najis mutawassithah. Yang ketiga syaratnya belum sampai umur 2 tahun. Umurnya belum lebih dari 2 tahun. 2 tahun hijriah. Kemudian yang terakhir, belum makan apapun kecuali ASI. Kecuali susu. Kalau ada bayi laki-laki yang memenuhi syarat tadi, para hadirin, maka air kencingnya masuk kategori najis yang mukhaffafah. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya cukup diciprati dengan air. Cukup diciprati dengan air. Jadi tangan kita dibasahi, ciprati. Dan para ulama mengatakan mencipratinya itu kalau bisa nanti hasilnya air itu lebih banyak kira-kira daripada air kencingnya. Jadi tapi diciprati. Bahkan la yahtaj ila sayalanil ma, tidak butuh mengalirnya air. Cukup diciprati aja sudah suci dia. Dan ini mungkin akan menimbulkan pertanyaan, kenapa kok khusus bayi laki-laki? Maka sebagian ulama mengatakan alasannya karena li ta'abbud. Li ta'abbud itu apa? Karena perintah. Karena dicontohkan sama Nabi seperti itu. Ada yang mengatakan karena berbeda jenis. Dikatakan oleh para ulama kalau baulus sabi, air kencingnya laki-laki itu, bayi laki-laki itu araku, lebih ringan daripada bayi perempuan. Nah, sehingga masuk kategori najis yang mukhaffafah. Kemudian yang ketiga najis mutawassithah. Nah, najis mutawassithah ini baqiyatun najasah. Semua hal yang najis kecuali 2 tadi. Kecuali dua tadi, yaitu najisnya anjing babi dan najisnya kencing anak kecil laki-laki. Sisanya itu najis seperti darah, kemudian kotoran, kotoran manusia, kotoran binatang, nanah, muntah dan lain-lainnya. Itu masuknya najis mutawassithah yang cara mensucikannya adalah dibersihkan, dihilangkan dulu ainun najasahnya, kemudian baru disiram. Kemudian para hadirin, di dalam bab najis itu ada beberapa hal yang mungkin juga sering ditanyakan oleh para jamaah berkaitan dengan najis yang dimakfu. Jadi ada di dalam bab fikih itu najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Kata para ulama, aqsamun najasati al-ma'fu anha arba'atun. Najis yang dimaafkan itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah najis yang dimakfu di baju, di pakaian, dan juga di air.
Jadi kalau najis itu mengenai baju, maka baju itu tidak dikatakan najis. Najis itu mengenai air, air itu juga tidak dikatakan najis. Najis yang mana yang dimakfu di pakaian dan di air ini adalah najis ma la yudrikuhu taraf. Najis yang tidak terlihat oleh mata normalnya manusia. Nah, misal kita melewati satu daerah yang di situ ada bangkai. Misal ada bangkai binatang yang cukup besar sehingga mendatangkan dari bangkai itu bau yang busuk, yang itu najis, kemudian keluarkan nanah, darah, itu najis, didatangi, dihinggapi oleh lalat yang begitu banyak. Nah, kita lewat, di antara lalat itu terbang dan hinggap di tubuh kita. Nah, kita lihat, tubuh kita dihukumi najis apa enggak? Badan kita, pakaian kita dihukumi najis enggak? Dilihat dulu. Najisnya kelihatan enggak dengan mata normalnya kita? Kalau enggak kelihatan, maka pakaian kita enggak dihukumi najis. Atau dia hinggap di air. Nah, kelihatan enggak najisnya? Kalau enggak kelihatan, maka tidak dihukumi najis airnya. Kemudian ada yang dimakfu fi thawbi dunal ma. Dimakfu di pakaian. Dalam arti dimaafkan. Kalau kena pakaian, pakaian kita nggak dianggap najis. Tapi kalau kena air dianggap najis. Kalau kena air dianggap najis. Yaitu qalilun minad dam, sedikit darah. Darah yang sedikit. Jadi kalau ada darah sedikit kena baju kita, Bapak Ibu, baju kita nggak najis. Baju kita nggak najis. Tapi kalau kena air dan airnya kurang dari 2 kullah dan berubah kurang dari 2 kullah atau lebih dari 2 kullah dan merubah air tersebut, maka hukumnya airnya najis. Jadi gambarannya tadi. Kalau misal kita kecipratan darah sedikit di pakaian dan saat itu atau mungkin ada luka di tubuh kita yang tanpa sengaja, misal kita menggaruk kemudian keluar darah sedikit kena pakaian. Di tangan misal kita garuk ada darah sedikit, kemudian kita garuk kena pakaian kita sedikit. Nah, gimana hukum pakaiannya? Boleh nggak digunakan sholat? Boleh, karena dimakfu. Boleh najis nggak pakaiannya? Nggak najis, karena dimakfu. Tapi yang sedikit. Nah, kemudian muncul pertanyaan, sedikit itu yang seperti apa? Sampai batasan apa darah itu dikatakan sedikit? Nah, ini macam-macam penjelasan para ulama. Yang paling mudah untuk difahami, dikatakan sedikit itu para hadirin menurut kebiasaan manusia, kebiasaan masyarakat sekitar. Nah, kalau panjenengan ngelihat darah sedikit itu seperti apa? Bahkan ada ulama itu yang mengatakan sedikit itu yang tidak lebih dari telapak tangan. Segini. Dengan bar nyembelih kambing kok nempel nyeplet atau ini. Segini. Pokok nggak lebih dari telapak tangan, itu dikatakan sedikit itu. Sebagian ulama tadi. Tapi kalau menurut kita, kalau telapak tangan ya sudah banyak nih. Nah, berarti ambil yang menurut urufnya manusia. Urufnya masyarakat sekitar. Kebiasaan masyarakat sekitar itu, setelapak niku banyak enggak? Ada sebagian yang mengatakan, dikatakan banyak itu kalau lebih dari uang logam dinar. Anggaplah seperti uang logam 500. Uang logam 500. Kalau lebih dari uang logam 500 itu dikatakan banyak. Kalau di bawah uang logam 500 itu dikatakan sedikit. Tapi dikembalikan lagi kepada uruf. Kalau ternyata menurut kebiasaan orang di sekitarnya itu adalah darah yang cukup banyak, maka walaupun di bawah atau di ukurannya tidak sampai 1 logam tetap dikatakan najis. Tapi kalau di air Bapak Ibu najis. Darah itu kalau kena air najis. Kalau airnya di bawah 2 kullah, 2 kullah itu kalau di ukuran liter itu kira-kira 216 liter. Atau kalau kita punya bak mandi, 2 kullah itu lebarnya 60 cm, lebar 60 cm,
kemudian panjangnya 60 cm, tingginya dalamnya juga 60 cm. Kalau kita punya bak mandi keukurannya 60 cm, panjang, lebar, tinggi atau dalamnya, maka itu airnya kalau penuh 2 kulah. Airnya kalau penuh itu kira-kira 2 kulah. Karena kalau kita mau mengatakan 2 kulah itu dihitung menurut hitungan yang umum di Indonesia liter. Ada sebagian ulama mengatakan 216 liter. Tapi kan kita nggak mungkin nyendoi sak liter dihitung. Maka dikira-kirakan pakai ukuran bak mandinya. Kalau ukurannya 60, maka perkiraan airnya itu sudah sampai 2 kulah kalau penuh. Nah, air yang 2 kulah, kalau terkena najis dilihat, airnya berubah enggak kalau 2 kulah. Kalau 216 liter ke atas, kalau kena najis, airnya berubah enggak? Dari aromanya, warnanya, kemudian wujudnya. Yang tadinya jernih, bening, kemudian berubah warna enggak? Kalau ternyata ada yang berubah salah satunya, ternyata warnanya berubah, maka walaupun lebih daripada 2 kula dikatakan najis. Tapi kalau enggak berubah, para hadirin, kalau enggak berubah, air yang 2 kulah tadi, 216 liter ke atas tadi, kena najis, kejatuhan najis, dan airnya enggak berubah, maka tidak dihukumi najis. Berbeda kalau airnya di bawah 2 kulah. Airnya, takarannya di bawah 216 liter. Atau panjenengan punya bak mandi di rumah yang ukurannya 60 cm, panjang lebar dalamnya, tingginya, kok ternyata airnya nggak penuh, berarti belum sampai 2 kulah. Kejatuhan najis, para hadirin, walaupun tidak berubah airnya, tidak berubah warnanya, tidak berubah aromanya, dihukumi najis. Kemudian yang ketiga, ada najis yang dimakfu di air tapi tidak dimakfu di pakaian. Di air dimakfu, di air dimaafkan, airnya nggak menjadi najis. Tapi di pakaian jadi najis. Kalau kita bawa salat, nggak sah salat kita. Apa itu? Al-maitatul lati la dama laha sa'il. Bangkai binatang yang tidak ada atau tidak mengalir darah di tubuhnya. Bangkai binatang yang nggak ada darahnya. Itu kalau kena air, para hadirin, maka airnya nggak najis. Airnya nggak najis selagi hewan tersebut lada malahasail, tidak ada darah yang mengalir dalamnya. Seperti apa? Misalnya lalat. Nah, lalat itu kan nggak ada darahnya. Lalat itu nggak ada darahnya. Atau semut itu nggak ada darahnya. Makanya kadang lalat itu kan tiba-tiba hinggap di kopi jenengan. Nah, itu kalau para ulama bilang kalau kita punya minuman, para hadirin, hukum menutup minuman seperti ini hukumnya sunnah. Kita punya minuman, kita tutup, ini hukumnya sunnah. Jadi kita nutup tak ngaten, kita dapat pahala. Asal kita paham kalau itu sunnah, bukan adat. Makanya termasuk kemarin kita ngaji fikih, termasuk tujuan daripada niat itu adalah membedakan mana yang kebiasaan dan mana yang ibadah. Nah, kita niat menutup kopi ini tujuannya untuk apa? Mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad. Dan bahkan Al-Imam Ahmad bin Ruslan, beliau mengatakan, walau bi'udin hutta fauqa aniyah. Walaupun seandainya kok kita nggak mendapati tutup, nggak punya tutup gelas, kita letakkan ud itu kayu. Ternyata di kantong kita ada siwak. Kita letakkan seperti ini di gelas. Jadi seperti ini. Ini sudah kita dapatkan sunnah. Walaupun nggak nutupi semuanya. Ini jangankan lalar cecek meliput nih. Kenapa? Mau terbuka kok, tapi sunnah kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Nah, kemudian kok ternyata minuman kita itu Bapak Ibu kemasukan lalat. Nah, biasanya ada orang dibuang. Ada orang dibuang. Kenapa? Karena mereka berpikir lalat itu adalah tempatnya penyakit. Nah, para ulama mengajarkan kalau kemasukan lalat, para hadirin, jenengan lihat. Nah, kemudian masukkan jari jenengan, celupkan lagi. Niku lalernya niku jenengan celup malih. Tapi bukan kok menyiksa ya, kapok, boten, celupkan sekali. Kemudian ambil, buang lalatnya. Kenapa? Sebagian ahli tib itu mengatakan lalat itu selalu membawa penyakit karena hinggapnya biasanya di tempat-tempat yang kotor.
Dan penawar daripada penyakit itu adalah sayap yang satunya. Jadi yang satu sayapnya bawa penyakit, penawarnya itu sayap yang sebelahnya. Jadi kan kita nggak tahu itu. Penawarnya ada di sayap kanan apa di sayap kiri gitu. Yang nyemplung sayap kanan apa sayap kiri, ya sekalian cemplung ning kabeh. Kalau memang masuk ternyata di situ ada penyakitnya, kan kita sudah masukkan sayap yang di situ ada penawarnya. Jadi jongkok. Kemudian karena alat sedikit dibuang. Nabi Muhammad, para hadirin, kalau ada makanan jatuh Nabi Muhammad ambil. Nabi makan. Nabi tiup. Ya, kalau kita ngelihat ada makanan jatuh Bapak Ibu, wah kotor. Kalau Nabi Muhammad diambil, kurma jatuh sama Nabi Muhammad diambil, kemudian ditiup sunahnya. Ditiup. Kemudian baru dimakan. Tujuan meniup itu membuang debu-debu kotorannya. Jadi seperti najisnya lalat atau bangkainya lalat itu, kalau kita bawa sholat kita nggak sah. Oh, kita sholat ada bangkai semut, ada bangkai semut, sholat kita nggak sah karena itu tidak dimakfu di dalam pakaian. Tapi kalau di air dimakfu, kalau di air dimaafkan. Kemudian ada juga bagian yang keempat, ma la yu'fa anhu mutlaqan. Najis yang enggak dimakfu sama sekali. Mau di pakaian, mau di air. Najis apa itu? Semua najis, selain daripada najis yang tadi disebutkan. Nah, semua najis, misal napa niku kotoran misal. Nah, kotoran. Baik kotoran binatang atau kotoran manusia kok nyemplung di air, nyiprat di air. Najis enggak airnya? Najis. Nah, dilihat kalau airnya banyak, kok ternyata tidak merubah daripada warna, ya, rasa, bau, maka airnya tidak dikatakan najis. Tapi kalau airnya sedikit, walaupun tidak merubah, para hadirin, kok kecipratan najis, ya hukumnya tetap najis. Nah, jadi kata Imam Haddad, hendaknya kaula panjenengan iku selalu menjaga diri dari yang najis. Nah, ada lagi juga yang mungkin sering ditanyakan, najisnya khamar. Khamar itu najis. Khamar, minuman keras. Itu najis. Sehingga bisa diambil kesimpulan alkohol itu najis. Nah, sehingga muncul pertanyaan di sini. Lah bagaimana parfum yang beralkohol? Parfum yang beralkohol. Dan bahkan kadang bukan hanya parfum semprot aja yang beralkohol. Kita pakai misal seperti apa? Waktu musim corona ada hand sanitizer, itu ada alkoholnya. Kemudian nanti kita berobat, kadang alat-alatnya juga dibersihkan pakai alkohol. Nah, maka ada satu kitab Syarah Yaqutun Nafis, itu juga disebutkan di dalamnya tentang perbincangan yang berkaitan dengan alkohol, mana yang najis dan mana yang tidak. Jadi alkohol yang najis itu alkohol yang diminum dan memabukkan. Itu alkohol yang najis. Alkohol yang diminum itu najis. Tapi kalau alkohol yang tidak bisa diminum, itu sebagian ulama mengatakan tidak najis. Nah, ini bisa kita buat pegangan ketika kita mau tidak mau menggunakan produk yang ternyata di dalamnya mengandung alkohol. Jadi bukan untuk diminum. Kalau diminum jelas itu najis dan haram hukumnya. Tapi kalau misal seperti di dalam pengobatan, dokter kalau mau nyuntik jenengan kan pasti diusapkan dengan cairan. Nah, cairan itu kan alkohol. Nanti kalau mau periksa menggunakan satu alat yang harus dimasukkan ke dalam tubuh, itu kan biasanya disterilkan dengan alkohol. Kalau ada luka, kita jatuh kemudian lukanya dibersihkan dengan alkohol. Alkohol yang tidak bisa diminum itu sebagian ulama menghukumi najis. Ada sebagian ulama yang berhati-hati, semua alkohol dihukumi najis. Semua alkohol dihukumi najis. Nah, kita bisa ambil di saat kita mungkin menggunakan satu produk yang ada mengandung alkoholnya seperti dalam pengobatan dan lain-lain, bukan untuk diminum ya, tapi untuk digunakan di tubuh, di badan, maka bisa kita ambil pendapat ulama yang mengatakan alkohol yang tidak bisa diminum itu hukumnya tidak najis. Wa idza asabatka janabatun,
Dan jika kamu dalam keadaan junub, kata Imam Haddad, fabadir bil iktisal, maka bersegeralah untuk mandi besar. Fa innal junuba, karena orang yang junub itu matrudun an hadratillah, dia dijauhkan daripada hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Seperti apa? Malaikat. Jadi malaikat itu Bapak Ibu enggak mau mendekat kepada orang yang junub. Makanya kalau junub, tapi kan kita pasti ada kalanya kita junub. Nah, maka gimana caranya? Jangan terlalu lama membiarkan junubnya. Bahkan para ulama mengatakan kalau ada orang di dalam rumah itu yang junub, malaikat enggak mau ke rumah itu. Nah, kalau sudah malaikat enggak mau, maka rumah itu akan diserbu oleh setan. Berarti junub yang dibiarkan terlalu lama itu akan mengundang setan. Itu sama jenengan ngatakan kepada para setan, setan yuk mriki sedaya kula undang. Nah, dengan apa? Dengan junub tadi. Kemudian walidzalika, kata Imam Haddad, oleh karena itu haruma alaihi lubsu fil masjid. Orang junub itu enggak boleh masuk masjid. Berdiam diri di masjid enggak boleh. Orang junub enggak boleh berdiam diri di masjid. Makanya dikatakan matrudun an hadratillah. Dia dijauhkan dari Allah Ta'ala. Sehingga harus segera dalam keadaan suci. Orang yang junub enggak boleh masuk masjid. Jadi enggak boleh berdiam diri di masjid. Dan tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak boleh baca Al-Quran. Junub kemudian ikut tahlilan. Yasin wal Qur'anil Hakim, bukan dapat pahala malah dosa. Nah, jadi mandi dulu baru hadir acara. Jenengan majlisan ngeten dalam keadaan junub, kemudian dibacakan doa bi surah Al-Fatihah, jenengan baca Fatihah. Enggak boleh, malah dosa. Nah, sehingga harus mandi terlebih dahulu. Berbeda kalau orang yang hadasnya hadas kecil. Kita enggak punya wudu, kita baca Al-Qur'an boleh. Kita enggak punya wudu, kita baca Al-Qur'an boleh, dengan syarat tidak menyentuh Al-Qur'an. Yang enggak boleh itu memegang Al-Qur'an. Orang yang enggak punya wudu, enggak boleh pegang Al-Qur'an. Tapi kalau membaca Al-Qur'an boleh. Tapi kalau orang junub baca enggak boleh, apalagi megang. Baca enggak boleh, apalagi megang. Oh, ini di sini disebutkan. Waqad warada annal malaikata la tadkhulul baita alladhi fihi junubun. Malaikat itu enggak mau masuk di rumah yang di dalamnya ada orang junub. Wa idza dhahabatil malaikatu, dan jika malaikat telah pergi menjauh dari rumah kita, ja'atis syayatin min kulli nahiyah. Maka setan-setan itu akan datang dari setiap sisi rumah kita. Dari pintu belakang, dari pintu depan, dari atas, dari samping, semua diserbu sama setan. Wahdar, dan juga hindarilah untuk makan dan minum, makan dan tidur dalam keadaan wa anta junubun, dalam keadaan junub. Jadi makruh hukumnya. Makruh hukumnya makan dalam keadaan junub. Fatata'arrad bidzalika li afatin adidah, karena itu bisa mengundang daripada banyaknya bahaya. Di antaranya makan dalam kondisi junub itu melemahkan pikiran. Jadi pikiran kita itu mudah enggak fokus nanti. Pikiran kita lemah hafalannya nanti. Jadi harus mandi, atau kalau tidak bisa mandi, maka dianjurkan untuk wudu. Misal sudah lapar nih. Ini ngenteni mandi beb semaput ning jeding mangke. Nah, gimana wudu? Wudu baru makan. Nah, wudu tujuannya untuk menjaga diri. Wudunya menghilangkan hadas kecil tapi tidak menghilangkan hadas besarnya. Nah, ini disebutkan fa in ajasta anil iktisal fil hal, kalau kamu enggak bisa mandi di saat itu juga, fala ta'jiz an ghaslil farji wal wudu, dan jangan kamu tinggalkan untuk membasuh kemaluanmu dan juga berwudu. Jadi kalau mau tidur dibasuh kemaluannya kemudian berwudu. Kalau memang ini kalau mandi malam enggak kuat, saya dingin. Nanti subuh aja mandinya. Mandi malam juga yang baik itu kan mulai jam 12 ke atas, itu baik. Nantilah mandinya pas tahajud misalnya. Nah, ini maka kalau mau tidur para hadirin berwudu. Itu dianjurkan. Kalau kita tidur tanpa wudu maka makruh hukumnya. Wa alaika bitajdidil wudu wallahu a'lam bissawab. Ini ada pertanyaan para hadirin. Saat ini lagi
hangat-hangatnya program MBG dari pemerintah. MBG ini makan itu. Oke. Yang ditujukan untuk siswa sekolah. Apabila jatah MBG itu sisa, bagaimana hukumnya jika dimakan gurunya atau selain siswa? Nah, ini masakan ini, sing diperhatiin namung siswane tok nggih. Nah, kasihan para guru ini, wis kadang nggih lek sing napa honorer gajine titik, nggih. Makan ya namung siswane sing diparingi nggih. Nah, jadi hukumnya kita kembalikan kepada syariat. Sesuatu yang tidak jelas hukumnya itu namanya subhat. Sesuatu yang tidak jelas hukumnya itu namanya apa? Subhat. Maka kata Nabi Muhammad, "Famanittaqas subuhat", orang yang menghindari subhat itu dia akan selamat. Dia akan dijauhkan dari keinginan berbuat yang haram. Nah, maka gimana cara menjauhinya? Dipastikan saja. Atau misal para atasan-atasan yang membawahi program MBG ini di setiap daerah, nah, coba bikin keputusan. Oh, kiranya makanan itu kalau dikembalikan kemana arahnya? Oh, kalau dikembalikan nanti akan lama di perjalanan, kembali ke dapur pusat, kemudian nanti makanan basi dibuang, berarti mubazir makanannya. Nah, maka hendaknya dibuat satu kebijakan, oh boleh dimakan sama guru. Boleh dimakan sama guru. Dan di situ buat peraturan supaya tidak ada celah untuk melanggar. Bahwa ini kan boleh dimakan sama guru, akhirnya malah dikantongi kalau guru ini siswanya mboten dahar akhirnya. Jadi bikin peraturan yang jelas. Selagi ada sisa maka boleh dimakan oleh guru ataupun petugas sekolah atau petugas yang mengantarkan makanan tersebut. Tapi selagi masih belum diserahkan kepada siswa dan ternyata di situ siswa juga belum waktunya untuk makan, maka tidak boleh untuk dimakan terlebih dahulu. Bikin peraturan seperti itu indah kok. Bisa kalau kita bikin peraturan yang jelas itu bisa untuk membiasakan diri, menghindarkan diri daripada hal-hal yang subhat. Karena khawatir kalau ternyata dari program MBG ini mengkhususkan hanya untuk siswa dan mengatakan guru tidak berhak makan di situ, maka hukumnya guru makan haram. Jadi kata para ulama yang haram itu para hadirin bukan hanya dzatiyah saja. Babi haram, kemudian daging anjing haram, tapi ada sesuatu yang menjadi haram sebab caranya yang melanggar aturan syariat. Mangga itu halal, gitu kan? Sekarang kan lagi musim mangga. Jadi dengan ngelihat mangganya tetangga gerembel, wah, masya Allah. Enak sing wis mateng pohon biasanya rasanya pengenake luar biasa, gitu kan? Nah, jenengan tergiur pas lewat kok ngiler asal metik, gitu. Mati dimakan. Gimana hukumnya? Mangganya tadi asalnya halal itu. Tapi gara-gara cara kita ngambil dan makannya tidak sesuai aturan syariat, jadi haram. Kata Nabi kita Muhammad, "Man akalal haram asad jawarihu sam aba." Orang yang makan haram itu mau tidak mau pasti tubuhnya akan ngajak dia maksiat. Pasti itu. Walaupun dia orang yang selama ini terhindar dari maksiat. Kalau dia makan haram, pasti nanti suatu hari dia akan melakukan kemaksiatan. Nah, sehingga daripada kita terjerumus ke dalam kemaksiatan sebab makan yang haram, mending cari kepastiannya. Nah, cari kepastiannya. Kemudian ada pertanyaan, di musim dingin biasanya kami mandi jinabat atau mandi junub dengan mandi besar dengan air hangat yang dipanaskan dengan water heater atau kompor gas. Sahkah mandi kita karena tidak kuat jika mandi pakai air dingin? Sah saja asal airnya adalah air yang suci mensucikan. Tapi kalau airnya dicampur misalnya, airnya dicampur dengan sesuatu sehingga bukan air yang suci mensucikan. Suci tapi enggak mensucikan. Kopi jenengan itu suci mboten? Suci mboten? Lek najis mboten parang diminum nggih. Air kopi niki suci tapi air kopi niki damel mandi junub sakit mboten? Nah, mboten sakit. Kenapa? Karena bercampur sesuatu. Nah, kalau airnya dicampur sesuatu yang lain. Kalau tadi asalnya air mutlak, air suci mensucikan, tapi kondisinya dingin, kita hangatkan, ya tetap air suci mensucikan.
Gak jadi masalah itu. Nah, berbeda kalau tadi airnya air mutlak suci mensucikan, kemudian kita rebus, kita kasih napa misalnya kayu manis, gitu. Dikasih napa supaya mandinya ben wangi, nanti tubuhnya dikasih wangi-wangian. Nah, itu sudah tidak suci mensucikan, hanya suci saja, tapi tidak mensucikan. Sedangkan syarat air yang digunakan untuk berwudu dan mandi besar itu harus suci mensucikan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh kalau cuma dihangatkan airnya tidak bercampur dengan apapun, cuma dihangatkan saja boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada yang minta doa. Minta hadiah Fatihah buat bahasan Sumberjo Ngetrep yang sedang sakit. Kemudian kita bacakan Fatihah Syifa untuk bahasan dan juga untuk semua keluarga, guru-guru, orang-orang yang kita cintai yang sedang sakit saat ini. Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah, diangkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan serta sehat walafiat, wa annahu yasfina wa iyyakum shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wala alama ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi sirril Fatihah. Kemudian kita bacakan Fatihah untuk Mbah Romlah Takmir Masjid An-Nur Bulurejo yang meninggal pada hari Jumat yang lalu. Semoga Allah mengangkat derajatnya, diampuni segala dosanya, diterima amal baiknya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan dan digolongkan menjadi ahli surganya Allah, dan juga teruntuk para luhur-luhur kaula panjenengan sedaya, orang tua, kakek nenek, guru-guru dan orang-orang yang kita cintai yang telah mendahului kita. Semoga Allah ampuni semua dosanya, diangkat derajatnya, diterima amal baiknya dan dijadikan kuburnya taman daripada taman surganya Allah dan digolongkan menjadi ahli surganya ala hadiniya wa anna Allah yataqashahum birrahma wal maghfirah sumul jannah birahmatih wa nuhdi lahumul Fatihah. Ada sedikit pengumuman para hadirin untuk kas pembangunan gedung per hari ini minus di angka 15 juta sekian, dan juga untuk pembangunan jembatan per hari ini minus di angka 33.500 sekian. Nah, kita doakan bersama dan kita bacakan Fatihah, semoga hutang yang ada di dalam pembangunan, program pembangunan baik gedung ataupun jembatan segera Allah lunasi dan Allah kirimkan pejuang-pejuang ikhlas ahli surga untuk mencukupinya, dan kita termasuk yang dipilih di antaranya. Ala hadiniyah bisirul Fatihah. Dan kas operasional majelis per hari ini ada di angka 5.723.600 rupiah, ditambah infak dari panjenengan di malam hari ini terkumpul 1.419.000 rupiah. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas kebaikan panjenengan semuanya dan Allah golongkan kita termasuk pejuang-pejuang tangguhnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diganti dengan rezeki yang berlimpah, dikabulkan segala hajat, amin ya rabbal alamin. Dan kas konsumsi ada di angka 5.584.305 rupiah. Nah, semoga juga semakin diberkahi oleh Allah. Dan untuk program umroh bersama kami masih ada seat yang tersisa bagi jamaah yang ingin umroh bersama kami di tanggal berapa? Tanggal 14 Januari 2026 dengan program 14 hari dan ziarah Taif, dan sudah ziarah Taif, makan 3 kali sehari dan hotel yang dekat dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dengan pesawat Garuda. Nah, dengan pesawat Garuda berangkat bersama-sama dari Tulung Agung naik bis ke Juanda, Surabaya. Semoga semua yang hadir Allah takdirkan kita semuanya bisa ziarah Mekah dan Madinah, mendapatkan rezeki yang berlimpah dalam waktu yang dekat sehingga kita bisa bersama-sama berkunjung ke Mekah dan Madinah menjalankan ibadah umrah dan ziarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan disampaikan kepada keluarga, sahabat, kerabat yang mungkin membutuhkan informasi ini. Kemudian ada program Asyifa Jumat Berkah, berbagi, Asyifa berbagi di hari Jumat, berbagi berkah di hari Jumat. Yang ingin ikut bisa disalurkan melalui Mas Akbar. Setiap hari Jumat ada, setelah sholat Jumat ada bagi-bagi nasi, ya, kita bagi-bagi makanan untuk kaum muslimin yang menjalankan sholat Jumat. Nah, semoga program ini terus istiqamah dan terus diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa berbagi bukan hanya di wilayah sekitar Mabes Asyifa tapi juga bisa merata ke seluruh wilayah Tulungagung dan sekitarnya insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mari kita tutup dengan kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wa tahhir qulubana wa hassin munqalabana wa afina wa'fu anna waghfir lana warhamna wa ala ta'atika a'inna wa ambabika fala tadrutna wa akhtim bis salihati a'malana ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, Engkau yang menyaksikan kami berkumpul di tempat ini ya Rabb. Di malam hari ini kami bersalawat kepada kasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kami belajar ilmu agama ya Allah. Maka kami berharap ya Allah tidak ada lain niat kami kecuali hanya ingin pulang dari majlis ini dalam keadaan Engkau ridha kepada kami semua ya Rabb. Engkau ridha kepada keluarga kami ya Allah. Engkau ridha kepada anak-anak kami ya Allah. Engkau ridha kepada guru-guru dan santri-santri kami ya Rabb. Dan kami mohon ya Allah, pulangkan kami dari majlis ini dalam keadaan semua dosa kami telah Kau ampuni ya Allah. Kami sadar ya Rabb dosa kami begitu banyak. Waktu kami yang telah Kau berikan kepada kami habis hanya untuk perkara-perkara dunia ya Allah. Dan terkadang waktu itu kami gunakan untuk bermaksiat kepadamu. Mata kami sering memandang yang haram. Telinga kami sering mendengarkan hak yang haram. Lisan kami sering berkata yang haram. Hati kami penuh dengan penyakit yang haram. Maka ya Allah, maafkan kami, ampuni kami dan terima taubat kami ya Rabb. Dan jadikan taubat kami di malam hari ini taubatan nasuha. Taubatan nasuha ya Tawwab. Tub alaina wa samihna fima janaina ya Tawwab. Ya Haidat yang maha menerima taubat hambanya. Terimalah taubat kami di malam hari ini ya Allah. Dan maafkan segala dosa-dosa kami ya Rabb. Dan berikan kepada kami hidayah. Hidayah untuk istri kami, hidayah untuk keluarga kami, untuk santri-santri kami dan siapapun yang mengenal kami ya Allah. Dan ya Rabb, kami mohon jadikan kami hamba-hamba-Mu yang ahli Quran. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang ahli zikir. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang ahli istighfar. Jadikan kami ya Allah hamba-hamba-Mu yang ahli tahajud. Maka ya Rabb, permudah kami di setiap malam-malam kami untuk bangun salat tahajud. Agar kami bisa beristighfar kepadamu di waktu malam dengan derai air mata ya Allah. Dan jadikan mata kami ya Allah mata yang pernah menangis karena takut kepadamu di dunia. Agar kami tidak menangis nanti di padang mahsyar ya Allah. Dan ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami dan orang-orang yang kami cintai ya Rabb. Orang tua kami yang telah mendahului kami ya Rabb, lapangkan kuburnya. Ampuni dosanya. Dan jadikan dosa mereka ya Allah Kau ampuni sebab doa yang kami panjatkan kepadamu di malam hari ini ya Rabb. Jangan Kau siksa kedua orang tua kami di alam barzakhnya ya Allah. Jangan Kau siksa mereka kelak di neraka-Mu ya Allah. Tapi berikan kepada mereka ya Allah rahmat-Mu dan ampunan-Mu. Sehingga mereka ya Allah mendapatkan nikmat kubur dan nikmat surga-Mu. Dan ya Allah orang tua kami yang masih hidup panjangkan umur mereka ya Rabb. Jaga mereka ya Allah. Sembuhkan mereka ya Allah. Berkahi sisa umur mereka ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah. Dan jadikan mereka ridha kepada kami ya Allah. Dan jika memang ya Allah kami termasuk anak yang durhaka kepada orang tua kami dengan sikap dan kata-kata kami, mungkin kami pernah membentak mereka, berkata kasar kepada mereka, menyakiti hati mereka dan bahkan mungkin ada di antara kami yang tidak peduli dengan mereka, maka ya Rabb maafkan kami ya Allah. Dan jadikan kami anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Dan ya Allah, bimbing kami ke jalan yang benar. Jadikan kami ya Allah, imam dalam rumah tangga kami, imam yang saleh, pemimpin yang baik ya Allah. Pemimpin yang bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi istri kami ya Allah. Dan ya Allah, jika di masa lalu kami sebagai seorang suami, pernah menyakiti hati istri kami, menyakiti hati mereka sebab kata-kata kami,
memukul mereka ya Allah, berkata kasar kepada mereka, tidak peduli dan bahkan tidak menafkahi mereka, maka ya Allah, ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Berikan hidayah kepada kami. Dan ya Allah, jaga istri kami, jaga keluarga kami dari fitnahnya akhir zaman ya Allah. Betapa luar biasa fitnah yang kami dapati di hari ini ya Allah. Fitnah yang begitu luar biasa, orang berbicara mencaci maki kasih-kekasihmu, mencaci maki ulama-ulama pewaris kasihmu Nabi Muhammad. Maka ya Rabb, jauhkan kami dari golongan mereka ya Allah, dan berikan hidayah kepada mereka. Dan ya Allah, pandang kami dengan pandangan rahmatmu, pandang kami dengan pandangan taufik dan hidayahmu. Jangan pernah pandang kami ya Allah dengan pandangan murkamu. Kami takut ya Allah, walaupun kami sadar kami hamba yang layak untuk mendapatkan murkamu sebab kemaksiatan kami, tapi kami takut ya Allah dengan murkamu, kami takut dengan siksamu. Maka ya Rabb, fahbli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Maka ya Allah, berikan taubat kepada kami ya Rabb, berikan hidayah kepada kami ya Rabb, dan jadikan kami hamba-Mu yang tidak mengulangi lagi dosa-dosa kami di masa lalu ya Allah. Dan ya Allah, kami mohon berkahi sisa umur kami ya Allah. Jadikan waktu kami hidup di dunia ini yang akan datang menjadi hamba-Mu yang lebih baik ya Allah. Jadi hamba-Mu yang lebih semangat dalam beribadah ya Allah. Jadi hamba-Mu yang semangat dalam berjuang ya Allah. Jika saat ini ya Allah ada di antara kami yang mulai kendor dalam berjuang melanjutkan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan perjuangan dakwah Nabi Muhammad, maka ya Rabb, kembalikan semangat kami yang kuat itu ya Allah, sehingga kami layak untuk mendapatkan gelar yang dikatakan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya, ana mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Aku akan banggakan kalian nanti di hari kiamat. Dan ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang selalu dekat dengan kasih-Mu Nabi Muhammad. Tanamkan dalam hati kami cinta kepada Sayyidina Muhammad. Kami tidak punya tujuan apapun ya Allah. Di saat kami duduk di majlis yang mulia ini, kami baca maulid, kami bersalawat kepada kasih Nabi Muhammad. Kami hanya berharap ya Rabb, Engkau tanamkan dalam hati kami cinta kepada Sayyidina Muhammad. Karena kami punya cita-cita ya Allah, sebagaimana dikatakan oleh kasih-Mu Nabi Muhammad, yuhsarul mar'u ma'aman ahab. Manusia akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Maka ya Allah, semua yang kami lakukan, membangun gedung ini, berjuang ya Allah, waktu kami untuk berdakwah, melanjutkan lisan Nabi-Mu Muhammad ya Rabb, semuanya karena kami ingin mencintai Sayyidina Muhammad. Maka ya Rabb, hadiahkan untuk hati kami cinta kepada Sayyidina Muhammad, agar kelak Kau kumpulkan kami bersama Sayyidina Muhammad. Dan ya Allah, takdirkan kami semuanya bisa segera ziarah Mekah dan Madinah ya Allah. Mungkin menurut kemampuan dari diri kami, kami tidak mampu ya Allah untuk berangkat ke Mekah dan Madinah. Tapi kemampuan-Mu begitu luar biasa ya Allah. Engkau yang maha kaya, Engkau yang ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu Engkau yang maha mampu. Maka ya Rabb, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang dalam waktu dekat bisa ziarah Mekah dan Madinah. Kami rindu Ka'bah-Mu ya Allah. Kami rindu mencium Hajar Aswad-Mu ya Allah. Kami rindu berdoa di multazam-Mu ya Allah. Kami rindu ya Rabb salat melihat Ka'bah secara langsung ya Allah. Dan kami rindu duduk di raudhah kasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk melewati babus salam, melewati depan kamar Nabi Muhammad, seraya lisan kami berkata, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Maka takdirkan kami semuanya ya Allah bisa berziarah Nabi Muhammad, mendekat kepada Nabi Muhammad, mengucapkan salam langsung di hadapan Sayyidina Muhammad. Dan ya Rabb, berikan semua kemampuan itu ya Allah kepada semua jamaah yang hadir di malam hari ini ya Allah. Dan jadikan kami, keluarga kami, guru-guru kami, santri-santri kami dan orang-orang yang kami cintai bisa segera ziarah Mekah dan Madinah. Dan kami mohon ya Rabb, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiah. Yang berkumpul di tempat ini ya Allah, la turaji'na min hadzal makan khaibin. Jangan pulangkan kami dari tempat ini dalam keadaan tangan kami kosong ya Allah. Kami punya hajat yang begitu banyak, kabulkan hajat kami ya Rabb. Fa anta ya qadiyal hajat, igdi hajatina wa atina ma ataita ibadaka salihin. Wahai Engkau zat yang maha mengabulkan hajat hamba-hambanya, kabulkan hajat kami ya Allah, dan berikan kepada kami apa yang Kau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh ya Rabb. Dan ya Allah, lapangkan rezeki kami, berikan kepada kami rezeki yang halal, banyak, penuh berkah, dan jadikan kami dermawan setelah itu ya Rabb. Dan jangan jadikan kami orang-orang yang bakhil setelah mendapatkan rezeki dari-Mu ya Rabb. Dan ya Allah,
sembuhkan segala penyakit kami. Yang sakit ya Allah angkat penyakitnya, panjangkan umurnya dan jadikan kami ya Allah hamba-hambamu yang soleh dan solehah. Dan kelak ya Rab, di saat waktu kami habis hidup di dunia ini ya Allah, ajal tiba kepada kami ya Allah, malaikat Israel kau perintahkan untuk mencabut nyawa kami ya Allah. Maka di saat itu ya Rab, kami ingin kau wafatkan kami dalam keadaan lisan dan hati kami ya Allah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah. Dan kita bacakan Fatihah untuk air barakah yang panjenengan bawa. Semoga dengan wasilah suratul Fatihah dan maulid yang kita baca, Allah berikan kesembuhan zahiran dan batinan kepada kita semuanya. Ala hadhihi niyah bisirril Fatihah. Adik-adik bisa maju ke depan, ada sedikit hadiah dari hamba Allah. Kita doakan semoga yang menggembirakan adik-adik di Majlis Asy-Syifa dibahagiakan oleh Allah dunia akhirat, disembuhkan dari segala penyakit, dikabulkan segala hajat dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan yang mendapatkan istana Darul Farah dalam surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أسرفنا